Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Ditemui dalam kunjungan spesifik Komisi 8 DPR RI di Gate 19 Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait efektivitas penanganan bencana alam yang ada di pemerintahan Kota Bekasi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TB Aceh Hasan Chazili mengatakan, kedatangan Komisi 8 ke Bekasi adalah ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah pusat dalam memotivasi penanggulangan bencana. Aceh Hasan mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang telah melakukan penanganan COVID-19 dengan baik dan memastikan bahwa PPKM Kota Bekasi ini bisa berjalan dengan efektif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya. Dan kami juga ingin memastikan bahwa PPKM sebagai sebuah kebijakan nasional, lebih khusus di Kota Bekasi ini bisa berjalan dengan efektif, ya, karena ini menyangkut dengan penanganan COVID-19 itu. Anggota Komisi 8 DPR RI Mukhlas Sidik mengatakan, dalam pembangunan kota, Pemkot Bekasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dari aspek geografis, aspek demografis, aspek sumber daya alam, sumber daya buatan, dan IPOLEK Sosbud. Kejadian yang sekarang ini banjir dan sebagainya akibat kesalahan beberapa tahun lalu, barangkali 20 tahun lalu, tahun 80-an, yang waktu itu membangun tidak dianalisa jauh ke depan. Antisipasi yang sekarang ini ada sampai dengan 30 tahun yang akan datang, kira-kira bagaimana kondisi geografi demografi di Bekasi. Dari Kota Bekasi, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong penanganan COVID-19 Kota Bogor tetap memperhatikan perekonomian masyarakat. Ditemui saat memimpin kunjungan Komisi 8 DPR RI ke kantor Wali Kota Bogor, anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan, permasalahan mentalitas masyarakat menjadi kendala pemerintah Kota Bogor dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Untuk itu, Diah mendukung adanya kerjasama antara Pemkot Bogor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya COVID-19. Nah, jadi dengan kondisi itu agak sulit memang menerapkan satu kebijakan untuk secara konsisten ditaati warga kota. Nah, ini sebetulnya tantangan bagi proses komunikasi. Nah, sebagian besar kalau dari riset yang dilakukan oleh Kota Bogor, Pemkot Bogor itu masyarakat tuh percaya kepada pertama itu tokoh agama, tokoh masyarakat, lalu tokoh pemerintahan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya Maman Imanul Haq mengatakan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan bahaya COVID-19, antara lain melalui optimalisasi sosial media dengan melibatkan penyintas COVID-19. Tadi ada survei menarik bahwa yang dipercaya orang Bogor misalnya itu ulama, tokoh agama. Makanya penting nih tokoh agama. Yang kedua baru dokter yang sensitif, rasional dan sebagainya. Yang ketiga baru pejabat dan yang keempat artis. Nah, semua orang. Wali Kota Bogor menyampaikan 19% masyarakat tidak percaya COVID-19. Sementara 20% orang percaya dan sisanya masyarakat menyatakan ragu akan COVID-19. Dari Kota Bogor, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah fokus dalam mengantisipasi dan menangani bencana banjir, serta saling melakukan koordinasi antar kementerian lembaga. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan, Ditjen SDA sudah cukup baik dalam melakukan antisipasi dan kesiapan untuk menangani banjir akibat curah hujan yang tinggi. Bakri menjelaskan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah memiliki anggaran tanggap bencana sesuai dengan instruksi Kementerian PUPR. Hujan yang cukup tinggi curahnya ini, jangan sampai banjir di mana-mana, pemerintah tidak ada di situ. Nah, pada saat posisi bencana beginilah, ya, masyarakat perlu ditemani. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Apakah bantuan sembako mungkin, ataupun perbaikan-perbaikan saluran drainase.
Anggota Komisi 5 DPR RI Sada Restuati mengatakan, bencana banjir dan longsor seharusnya bisa diantisipasi sejak awal, mengingat BMKG sudah menyampaikan perakiraan curah hujan tinggi di awal tahun. Sada Restuati berharap, Komisi 5 bersama dengan mitra kerja bisa saling berkoordinasi untuk menangani bencana nasional. Harusnya kita sudah bisa antisipasi sejak tahun lalu, sejak sebelumnya. Ya, dengan tentunya kepatuhan kita, kepatuhan masyarakat bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Saya pun meminta pemerintah untuk duduk bersama-sama untuk masing-masing ini bisa melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya. Vinita dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 DPR RI terkait pupuk organik bisa jadi solusi kelangkaan pupuk subsidi setelah jeda berikut. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi pupuk organik untuk mengatasi kurangnya pasokan pupuk bersubsidi. Ditemui saat melakukan peninjauan ke gudang PT Pupuk Indonesia di Sumur Pecung, Serang, Provinsi Banten baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Hajanevi Zuariana mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk saat musim tanam, pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi pupuk organik, baik yang dilakukan oleh pabrik pupuk milik pemerintah maupun perusahaan swasta dan UMKM. Sehingga kita juga harus cari solusinya, karena memang sekarang di masa pandemi ini untuk pangan itu sangat menguntungkan. Kita lihat di kampung-kampung para petani tidak terimbas dengan pandemi ya, karena dia masih bisa menanam dan dia bisa makan beras hasil tanamannya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, dari 23 juta ton kebutuhan pupuk setiap tahunnya, kapasitas produksi maksimal PT Pupuk Indonesia hanya 14 juta ton. Untuk memenuhi kekurangan pasokan pupuk, pemerintah perlu membangun pabrik pupuk baru atau memaksimalkan kapasitas produksi semua pabrik yang ada, termasuk milik swasta. Pupuk non-subsidi menjadi satu opsi, dan itu pun kemungkinan besar dengan kebutuhan 23 juta ton dan kemampuan produksi kita hanya sekitar 14, itu sudah 9 untuk subsidi dan 5 itu non-subsidi. Arya Bima menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri, opsi impor bisa menjadi alternatif untuk sementara, agar penyaluran pupuk tidak terkendala. Dari Kota Serang, Provinsi Banten, Syahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggalang peningkatan berbagai kerjasama dengan Parlemen Uzbekistan, termasuk di bidang kesehatan dan industri pertahanan. Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP Mardani Alisera baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Parlemen Uzbekistan di Tashkent. Rombongan yang beranggotakan 9 anggota BKSAP tersebut, termasuk Ketua BKSAP Fadlizon, diterima Wakil Ketua Parlemen Uzbekistan Oili Majlis Kadyrov Aliser, membahas sejumlah rencana kerjasama antar parlemen kedua negara. Salah satu problem mereka, TB, tuberkulosis mereka masih harus dideteksi dengan optimal, dan informasi yang disampaikan tentang Ginos, bagaimana teknologi Ginos ini dengan nafas bisa mendeteksi seseorang kena TB atau kena COVID-19 sangat menarik bagi mereka. Delegasi DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Direktur Perusahaan Farmasi Uzbekistan, Uzfarma, Aliser Temirov. Dilanjutkan dengan pembicaraan dengan Wakil Menteri Kesehatan Abdullah Abdisalamovich Azizov. Kami juga mengunjungi Kementerian Kesehatan. Satu, bagaimana mereka menjalankan BPJS mereka dengan sangat cermat. Mereka meminta WHO menjadi konsultan. Dalam pertemuan berikutnya dengan Wakil Ketua Komite Negara Bidang Industri Pertahanan Uzbekistan, Yusupov Katamjonbakh Ramjanovich, terungkap bahwa Uzbekistan berminat untuk menawarkan produk industri pertahanannya.
Mereka sangat tertarik untuk ikut terlibat dalam lelang ataupun mensuplai berbagai peralatan yang mereka punya. Dari Tashkent, Uzbekistan, Mawardi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi Pertamina EP yang berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi Pertamina INP yang berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Wuryanto, kehadiran DPR ke Pertamina INP sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kinerja Pertamina INP yang telah berhasil meningkatkan produksinya. Bambang berharap Pertamina dapat terus menghidupkan dan berupaya menghasilkan dari sumur-sumur tua yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Ini menjadi role model bagi pengelolaan sumur-sumur ini harus menjadi bahan diskusi. Kedatangan kita ke sini di samping memberikan apresiasi, kita ingin temukan itu kenapa. Agar ini cita-cita yang dari dulu kita 1 juta barel per hari untuk crude minyak itu benar-benar bisa diwujudkan. Itu kira-kira harapan kita. Kami bareng ribuan meter. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Sartono Hutomo, mengatakan Pertamina INP beroperasi dengan baik dan sudah mencukupi kebutuhan. Namun ia berharap agar di tengah pandemi COVID-19, Pertamina dapat memperhatikan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya. Tentu dengan standar COVID-19, karena juga jangan sampai nanti kita genjot ya produksinya, tetapi juga ada dampak kepada sumber daya manusia. Karena juga COVID ini, jadi kemungkinan juga harus kita pertimbangkan secara mendalam agar produksi juga baik dan meningkat dengan tajam, dan juga protokol COVID-19 juga dijalankan akhirnya bisa berjalan beriringan. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kebijakan Kementerian Perhubungan yang mewajibkan industri otomotif untuk memasang alat pemadam api ringan atau APAR untuk mengantisipasi adanya kebakaran yang terjadi di kendaraan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo memberikan apresiasi atas regulasi yang dibuat oleh Kemenhub terkait pemasangan alat pemadam kebakaran di setiap transportasi umum. Saya bagus, dengan banyak kejadian akhir-akhir ini mobil terbakar ya kan, itu kan memang perlu ada satu penanganan yang cepat. Saya sarankan aturan ini sasarannya, objeknya, utamanya adalah pada transportasi umum, seperti bis, begitu, travel, itu bagus kebijakan oleh Kementerian Perhubungan. Sudewo menambahkan, penggunaan APAR di dalam kendaraan adalah hal yang baru, namun hal itu diyakini tidak akan menyulitkan industri otomotif untuk mempersiapkannya. Karena ini merupakan hal yang baru, ya kan, itu perlu ada satu persiapan dari industrinya. Saya kira itu sesuatu yang tidak sulit, karena ini kan hanya pelengkap begitu saja yang tidak merupakan unit settle dari mobil itu sendiri, dari pabrikannya mobil itu sendiri. Regulasi terkait kewajiban menyediakan APAR ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Barat Nomor 972 Tahun 2020 tentang fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor. Hendra dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentariat. Tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI mendorong pendidikan Indonesia untuk mengintegrasikan nilai keagamaan dan kearifan lokal tiap daerah untuk melestarikan budaya dan mengajarkan kerukunan antar umat beragama sejak dini. Ditemui pada kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TBAC Hasan Syazili mendorong agar sekolah-sekolah dapat memberikan pendidikan agama dan kearifan lokal setara dengan pelajaran lainnya, sehingga dapat tetap menjaga budaya daerah dan mengajarkan kerukunan beragama di sekolah. Meminta kepada Ibu Bupati untuk lebih banyak berkoordinasi ya dalam hal bagaimana memastikan agar perhatian terhadap pendidikan keagamaan melalui lembaga pesantren, madrasah diniyah, kemudian juga madrasah ibtidaiyah, sanawiyah juga menjadi bagian dari bentuk pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Sementara itu Bupati Surakarta, Ane Ratna Mustika menyampaikan, Kabupaten Purwakarta sudah menjalankan kehidupan budaya dan keagamaan dengan harmonis hingga mendapatkan penghargaan Harmony Award di tahun 2016. Pembangunan di bidang keagamaan. Tetapi tadi sudah disampaikan dan ternyata apa yang sudah kita laksanakan itu sudah sejalan. Apalagi berkaitan dengan kerukunan umat beragama, Kabupaten Purwakarta pernah menerima Harmony Award tahun 2016. Itu adalah apresiasi dan pengakuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejauh ini Kabupaten Purwakarta juga sudah menjalankan program pendidikan keagamaan pada kurikulum pendidikan tingkat SD dan SMP. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI terus berupaya mengkaji rancangan undang-undang energi terbarukan yang mengutamakan aspek teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PLTP Komojang, Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, rancangan undang-undang energi terbarukan merupakan suatu upaya untuk memperkuat dan mengembangkan potensi energi di Indonesia. Untuk itu, keterbatasan akses menuju daerah terpencil yang memiliki sumber energi dan permasalahan sengketa kepemilikan lahan harus mampu diselesaikan pemerintah melalui kebijakan yang tepat. Sumber energi terbarukan itu berada di remote area, di daerah-daerah yang terpencil, yang membutuhkan investasi untuk mengalirkan potensi listriknya ke dalam grid PLN. Kedua, tentu masalah lahan ya, yang selalu menjadi permasalahan. Kemudian bagaimana kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan mengatakan, studi penelitian tentang resiko dari pengembangan energi panas bumi harus dilakukan oleh Kementerian ESDM agar mampu mencegah terjadinya kebocoran gas, konflik sosial, dan korban jiwa bagi masyarakat sekitar seperti yang terjadi di PLTP Marapi, Mandailing, Natal. Harapan kita dengan adanya energi baru terbarukan, kita punya kepastian tentang ketahanan listrik kita. Tetapi di balik itu juga perlu ada penelitian atau studi terkait apa saja resiko-resiko yang terjadi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Air berbau amis menggenangi pasar ikan modern Kota Palembang karena saluran pembuangan limbah tidak berfungsi. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah Kota Palembang untuk segera memperbaiki. Dalam peninjauan ke pasar ikan modern di Kota Palembang, Sumatera Selatan, anggota Komisi 4 DPR RI mengkritisi hasil kerja pemerintah Kota Palembang dalam membangun dan mengelola pasar ikan modern. Karena ditemukan berbagai masalah, diantaranya kemacetan di sepanjang jalan menuju pasar, ruangan gelap karena tidak ada aliran listrik, dan saluran pembuangan limbah tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan air berbau amis membanjiri lantai pasar. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia menilai pembangunan pasar ikan modern ini kurang mempertimbangkan analisis dampak lingkungan hidup dan analisis dampak lalu lintas dalam menentukan lokasi, serta tidak mengikuti peraturan instalasi pengolahan air limbah dalam membuat saluran pembuangan limbah. Sama-sama ke sana, sama-sama melihat tidak jauh dari perempatan dan trafiknya juga seperti apa. Jadi kan bawa limbahnya itu apabila terjadi tadi dilihat ipalnya, dilihat ibaratnya tempat sampah untuk sisik dan lain-lain itu kan tidak memenuhi syarat semua. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menduga ada kesalahan dalam desain awal atau detail engineering desain pasar atau mungkin kurangnya pengawasan. Sebagai solusinya, Sudin meminta kepada Pemkot Palembang untuk segera memperbaiki saluran pembuangan limbah. Berapa kubik dalam 1 jam air yang dibuang ke selokan. Nah itu Bapak dihitung, itu hal yang paling gampang kok. Berarti DED-nya ada cuma tidak dijalankan. Atau memang perencanaan dari awal kurang matang. Karena limbah itu kan kalau limbahnya datar ya pasti dia tergenang.
Dari Sumatera Selatan, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.